Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bicara tentang seni menilai orang. Dalam satu sesi bicaranya, Jack MA pernah menuliskan di papan tulis 2 plus 2 sama dengan 4, 4 plus 4 sama dengan 8, 8 plus 8 sama dengan 16, dan 9 plus 9 sama dengan 19. Dari 4 penjumlahan tersebut, jelas banget yang terakhir itu salah. Masa sih? 9 plus 9 hasilnya 19. Jelas salah, dan hadirin teriak mengoreksinya. Agak nggak logis sih, jumlah urusan mudah seperti itu, Jack MA bisa salah. Tapi ternyata Jack MA mau kasih pelajaran kepada hadirin. Dia bilang 3 penjumlahan awal, hadirin diam aja karena benar. Ketika ada satu kesalahan, hadirin rame-rame mengoreksinya. Apa maknanya? Bahwa kebanyakan manusia lebih menilai kesalahan orang lain daripada sebaliknya. Kita lebih suka menilai orang ketika orang tersebut berbuat salah. Iya nggak sih? Coba jangan menilai orang dari kesibukannya, tapi cobalah menilai orang dari bagaimana dia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Coba jangan menilai orang hanya dari kemaksiatannya, tapi belajarlah menilai mereka dari bagaimana upaya untuk menghindari kemaksiatannya. Coba jangan menilai orang hanya dari kesalahannya, tapi coba dihitung dan dibandingkan seberapa banyak dia melakukan salah dan seberapa banyak dia benar. Kemudian seberapa besar upaya dia belajar dari kesalahan dan seberapa besar upayanya untuk gak ngulanginnya lagi kesalahan yang sama. Memang sih lebih gampang jadi komentator sepak bola ketimbang jadi pemainnya. Di dunia ini lebih gampang menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Belajarlah untuk berada di posisi orang yang melakukan kesalahan supaya kita nggak kemakan omongan kita sendiri. Jangan-jangan kita ketika posisi dia, kesalahan kita jauh lebih parah. Ini bukan sedang menormalisasi keburukan, bukan. Tapi tentang diri kita yang besok-besok jangan mudah menilai dan mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Quran Al-Hujurat ayat 12. Zaman sekarang ya kayaknya nggak bisa sembarangan bawa topik pembicaraan maksudnya. Bilang gemukan dituduh body shaming, bilang putihan dituduh rasis, nanyain agama katanya sara. Bahkan yang terakhir aja tweet viral katanya nggak usah nanyain jenis kelamin bayi yang kalau baru lahiran. Nah nanti kita ngasih kado apa? Biji kedelai bisa dirawat seperti anak sendiri. Guys, setiap peradaban itu punya budayanya masing-masing. Kalau kita belajar budaya Eropa, misalnya kita akan menemukan bahwa pertanyaan soal berat badan dan usia itu nggak sopan. Tapi lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Di sini mah beda. Orang kita jelas-jelas pakai kemeja kan, pakai sepatu, masih suka ditanyain tetangga. Berangkat kerja pak? Ya iyalah, dikiranya mau bajak sawah. Itu kan ciri khasnya budaya kita. Persoalannya, apakah itu buruk? Menurut hemat saya, ya biasa aja. Tinggal jawab iya dan itu kelar. Dan soal pertanyaan lain juga begitu. Kalau ditanya soal uang jajan, jawab alhamdulillah cukup buat kehidupan sehari-hari. Ditanya udah punya doi belum? Bilang aja masih nyari nih, boleh dong dibantu. Nah kalau lagi jomblo syari ya kan, nggak harus emosi dong nanggepinnya. Gak lantas karena budaya negara maju begitu, lalu kita juga harus begitu. Di negara maju yang hidup rakyatnya individualis, nyatanya juga punya kok tingkat bunuh diri yang tinggi. Kenapa? Ya karena stres, dipendam sendiri, nggak pernah ada yang nanyain kabar. Mati aja lah dia. Boleh jadi orang yang nanyain hal privasi kalau kita punya itikat baik ke kita. Kalau kita nggak buka diri, yang mana bisa tahu orang mau berbuat baik atau jahat ke kita. Walaupun kita juga harus tahu situasi dan kondisi ya. Karena emang ada sih orang-orang yang nanya, kepo ke semua orang, tapi tanpa tujuan. Jangan lupa perilaku orang lain kepada kita juga tergantung perilaku kita kepada orang lain.
Kalau dalam hidupmu banyak yang kepo, ya cek lagi aja gimana tingkah lakumu sehari-hari. Atau jangan-jangan kita bukan nggak suka sama pertanyaannya, tapi sebenarnya kita nggak suka sama orang yang nanya. Nah, kalau kita betul-betul risih ditanya-tanya, kita pun juga harus jaga lisan biar nggak suka nanya-nanya. Udah paling benar when Rasulullah said, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau dia diam. Muttafaq alaih. Perkara jaga lisan ini juga masuk ke pembahasan akidah. Artinya kalau kita nggak bisa jaga omongan, nggak bisa menyesuaikan pembicaraan dengan konteks yang ada, atau perkataan kita sering menyakiti orang lain, itu tandanya iman kita yang bermasalah. Dan itu harus perlu kita perbaiki. Mungkin kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol kok mulut kita sendiri. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai hasilnya. Kalau nggak suka dienain orang, maka janganlah kita nganuin orang, wahai anak-anak manusia. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang kata-kata yang mensinggungkan atau yang kurang berkenan di hati pemirsa. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.